matikan terlebih dahulu karena kegiatan diklat akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus PGRI Bapak Daris Wibisono, yang kami hormati sahabat-sahabat saya seperjuangan, guru-guru hebat, guru-guru milenial, guru masa depan, pejuang bangsa di Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah di hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diklat melalui daring ini. Semuanya karena itu Allah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kejuan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini adalah sesi yang ketiga dari 3 sesi yang kita laksanakan di hari ini. Sesi pertama alhamdulillah berjalan lancar. Sesi kedua ada sedikit kendala karena ada wilayah-wilayah tertentu yang listriknya padam. Kita berharap Bapak Ibu semoga di sesi yang ketiga ini kita diberikan kelancaran, sinyal baik, semuanya baik. Mari kita awali kegiatan ini dengan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya kegiatan daring ini adalah sebuah upaya kita untuk meningkatkan kompetensi kita dalam hal skill online. Apalagi dituntut dengan kondisi COVID-19 yang melanda Indonesia. Sehingga kegiatan belajar mengajarnya diharapkan dari rumah. Bagaimana mengatasi hal itu? Nah, ini muncul ide cerdas dari sahabat-sahabat guru, sehingga dilakukanlah kegiatan diklat daring ini dalam menunjang work from home, bekerja dari rumah dan belajar dari rumah siswa. Walaupun kami sadar banyak kendala-kendala terkait itu. Ini adalah salah satu terobosan Bapak Ibu, sehingga nanti harus kan muncul ide-ide dari Bapak Ibu semua, bagaimana agar dengan kondisi semacam ini kegiatan pembelajaran kita tetap ada dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Saya yakin guru-guru yang gabung di sini adalah guru-guru yang memiliki kemauan untuk berubah sekali lagi dan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk anak didiknya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama-sama. Ada 3 narasumber untuk sesi ketiga ini. Nah, nanti kami akan membantu di hostnya, di moderatornya. Untuk yang pertama, nanti ada narasumber terbaik kita, Bapak Daris Wibisono dari Ketua Panitia sekaligus di pengurusan PGRI untuk memberikan tujuan dan maksud dari kegiatan ini. Kemudian nanti masih ada Bapak Ageng. Nah, ini beliau ini narasumber yang sudah mungkin Bapak Ibu yang grup ini sudah di sesi ini sudah tahu banyak tentang Pak Ageng. Kemudian nanti juga ada sahabat kami, narasumber kami dari kelahiran Kediri, Bapak Ageng nanti. Oh sorry Bapak Budi. Nah, nanti juga akan memberikan gambaran-gambaran terkait ini. Oke. Menyingkat waktu Bapak Ibu, sekali lagi dimohon untuk para peserta audionya dimatikan dulu, speakernya dimatikan dulu. Nanti ada waktu sesi tanya jawab setelah materi pertama, materi kedua, materi ketiga selesai, kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih atas partisipasinya dan untuk acara berikutnya. Halo, Assalamualaikum Pak Daris. Halo, Assalamualaikum Pak Daris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kami Pak Daris. Pak Daris, ini sesi ketiga. Mohon pencerahan
kebenarannya terkait ide bagus ini, terkait munculnya diklat ini. Jadi mohon pencerahan, mohon ya sambutannya terkait kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal bagi yang tidak terwakili. Salam saya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita hadir dalam sebuah masa auklarung, masa pencerahan seperti saat ini. Bapak Ibu yang sangat saya cintai dan saya banggakan, konon ada yang mengatakan bahwa PGRI itu adalah berkumpulnya orang-orang jadul, orang-orang gaptek, orang-orang yang hanya dikuasai oleh orang-orang SD saja. Kami orang SMP, SMA, SMK tak ejepi. Nah, begitulah kira-kira. Berangkat dari pemikiran itu semua, kita semua di sini mempunyai komitmen untuk membuktikan kepada siapapun yang mempunyai anggapan seperti itu, hari ini telah terbukti bahwa kita mampu melakukan peningkatan kompetensi guru dalam hal ini model daring di tengah pandemi COVID-19 yang luar biasa ganas ini. Bapak Ibu semua, izinkan saya yang pertama memberikan sebuah jihad kecil yang bisa kita lakukan untuk pandemi COVID ini adalah dengan cara tetap WFH, work from home, tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, seringkali untuk cuci tangan, dan tentu saja benar-benar menjaga jarak di antara kita. Ini yang penting. Tapi dengan jaga jarak itu, kita mampu bisa melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar salah satunya adalah dengan apa yang kita lakukan sekarang. Ketika di rumah, kita bisa memanfaatkan pengalaman ini untuk bisa pengalaman yang semoga hanya satu kali dalam hidup kita ini, untuk kita membuat sebuah rangkaian tulisan yang menarik. Bapak Ibu, yakinlah bahwa kisah 1001 malam yang sangat termasyhur itu berawal dari sebuah kisah-kisah kecil kita. Ketika kita mampu menulis hal-hal kecil ketika musim COVID-19 ini, kita rangkai bersama menjadi tulisan yang menarik. Nah, ini penting. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita jangan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bahwa bagi Bapak Ibu guru yang sekarang sudah pernah menerima tunjangan profesi pendidik, yang sudah pernah menerima yang namanya sertifikasi, semua itu tidak jatuh gratis dari langit. Bahwa semua itu hasil perjuangan PGRI. Semua itu tidak jatuh gratis dari langit. Semua itu karena perjuangan PGRI, demo berdarah-darah di Jakarta, yang dilakukan pada akhirnya tahun 2005 keluarlah sebuah undang-undang yang kita tunggu bersama, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-undang ini luar biasa, yang pada akhirnya kita sesi ini cuma buat tanya jawab. akan pernah cari makan di PGRI, menghibahkan jiwa raga kita kepada PGRI. Karena itulah langkah kecil sujud syukur kita dengan adanya PGRI, guru dapat mendapatkan kesejahteraan. Nah, dari kesejahteraan itu ternyata muncul ada sebuah keinginan yang besar untuk sekolah atau kuliah di perguruan tinggi yang itu jurusannya pendidikan. Maka yang awalnya FKIP adalah jurusan paling sepi seperti kuburan, FKIP sekarang banyak sekali peminat karena peminat yang besar untuk menjadi guru dengan segala kesejahteraannya. Umar Bakri adalah masa lalu yang harus kita simpan, tapi Umar Bakri memberikan spirit bahwa keterbatasan itu membuat kita bisa melompat. Sama dengan seperti sekarang, keterbatasan yang dilakukan oleh Umar Bakri itu harus tetap kita jaga, menjadi semangat kita menjadi guru
yang benar-benar mampu mencetak generasi emas masa depan bangsa yang luar biasa ini. Mungkin itu sebagai pemantik dari saya, nanti bisa dilanjutkan sama teman-teman, kita bisa sharing, saya harapkan semua masukan dan semua keluhan, masukan dan sebagainya terintegrasi dalam 3 hal, yaitu bagaimana kita bisa memuliakan guru, melindungi guru, dan meningkatkan kompetensi guru. Itu adalah jihad besar bersama kita untuk PGRI lebih baik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Daris selaku narasumber yang pertama. Nanti kita buka sesi jawabnya setelah semua narasumber memaparkan materinya. Terima kasih. Untuk berikutnya, narasumber yang berikutnya. Assalamualaikum, Pak Ageng. Oke, tunggu sebentar. Assalamualaikum, Pak Ageng. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum, Pak Ageng. Oh, enggak apa-apa, Pak. Pak, mohon izin dulu Assalamualaikum, saya Pak melanjutkan Ageng. itu bagiannya saya lagi. Assalamualaikum, Pak Ageng. Oke, nanti disambung lagi, Pak. Oke, siap. Oke, Pak. Oke. Halo, assalamualaikum, Pak Ageng. Oke. Siap. Oke, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum, Pak Ageng. Assalamualaikum, Pak Ageng. Waalaikumsalam, Pak Sofyan. Ngapunten, barusan masih ada telepon. Oke. Bapak Ageng, ini setelah barusan disampaikan Pak Daris terkait bagaimana PGRI ke depannya, bagaimana tugas Bapak Ibu guru selaku guru di era milenial ini. Kemudian untuk selanjutnya terkait teknisnya di kegiatan diklat Pak Ageng. Jadi terkait Google Site apalah yang ada di materinya Pak Ageng, mohon disampaikan di sesi yang ketiga ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sungkem saya haturkan untuk Bapak Ibu guru semuanya yang saya cintai. Perkenalkan diri dulu, mungkin baru pertama kali melihat wajah saya, nggih. Nama saya Ageng Jeli Purwanto. Saya asli kelahiran Bondowoso. Dinas sekarang di SMK Negeri 1 Pujer. Kebetulan saya mendapat tugas dari senior-senior saya karena saya dari keempat instruktur ini saya paling muda nggih Bapak Ibu. Jadi ngapunten. Sebenarnya teknisnya untuk diklat ini kita sistemnya adalah in, on, in. Artinya in itu kita awali hari ini. Hari ini itu isinya adalah paparan tentang kegiatan ini, kemudian bagaimana mempelajari materi-materinya, kemudian nanti itu onnya materi Bapak Ibu bisa dipelajari di link yang sudah saya berikan di grup, yaitu s.id materi DD PGRI. Jadi semuanya ada di sana Bapak Ibu. Jadi belajarnya Bapak Ibu tidak dituntut dengan waktu, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya punya kesibukan masing-masing tiap harinya. Jadi tidak dituntut waktu. Jadi kapan saja bisa dilakukan. Jadi belajarnya bisa kapan saja dan di mana saja. Kemudian untuk pretestnya, bagaimana cara masuknya Bapak Ibu masuk ke STTID itu atau ya link yang di grup saya bagikan itu. Apabila Bapak Ibu menggunakan HP akan muncul seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Tinggal diklik selanjutnya. Nah, diklik selanjutnya ada beberapa menu Bapak Ibu. Ada biodata instruktur, mungkin ingin kenal dengan Pak Sofyan, apa saja sih Pak Sofyan itu seperti apa. Di sini ada biodata Pak Sofyan, Pak Budi dan teman-teman yang lain. Kemudian ada materi Bapak Ibu. Nah, di setiap materi saya klik materi nggih. Di setiap materi itu
ada yang dibuka, ada yang belum dibuka. Artinya adalah yang dibuka itu berarti boleh dipelajari terlebih dahulu. Kenapa tidak kami buka semuanya? Karena biar bertahap Bapak Ibu. Jadi kita biar belajar bersama-sama. Misalnya saya buka yang pertama yang sudah saya buka itu adalah yang Google Drive. Nah, di Google Drive ini kami sudah sediakan video tutorialnya. Video tutorialnya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar menggunakan Google Drive dari tutorial ini. Bisa diikuti nggih Bapak Ibu. Setelah mempelajari, Bapak Ibu isi daftar hadir di sini. Nah, daftar hadir ini tujuannya adalah kami ingin tahu materi mana saja yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk materi yang lain memang belum dibuka, tapi teknisnya sama Bapak Ibu. Jadi materinya itu nanti ada tentang video conference ini, Google Drive, Google Sites, Google Form. Kemudian nanti kita juga akan belajar membuat RPP Merdeka yang katanya hanya 1 halaman. Boleh setengah halaman jika fontnya diperkecil jadi 8 gitu ya. Kemudian model pembelajarannya adalah model pembelajaran daring. Kebetulan saya sudah membuatnya, nanti kita share. Kemudian nanti ada laporan PD dan KI yang akan dijelaskan oleh Bapak Budi nantinya. Kemudian ada pretest dan posttest Bapak Ibu. Jadi ada pretest dan posttest. Bapak Ibu bisa mencoba pretestnya di sini. Nah, pretestnya di sini Bapak Ibu isi nomor urut, kemudian nama, kemudian instansi, kemudian klik berikutnya. Nah, di sana akan mengisi pertanyaan-pertanyaan. Jangan khawatir Bapak Ibu, pretestnya itu tidak kami nilai. Tujuannya adalah ingin tahu sejauh mana pemahaman atau yang sudah dipahami Bapak Ibu tentang materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya ada administrasi Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu yang membutuhkan di sini ada undangan peserta. Jadi Bapak Ibu bisa selain di grup, kami juga share di sini undangan pesertanya, kemudian pembagian sesinya, silabus diklatnya. Itu ada di sini semua. Jadi Bapak Ibu bisa ambil. Karena untuk pembuatan untuk pembuatan laporan pengembangan diri itu nanti harus ada surat tugas dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Budi. Kemudian ada pengumuman kelulusan, kemudian data untuk sertifikat. Ini nanti Bapak Ibu mengisi untuk pengisian nama di sertifikat. Takutnya ada kesalahan karena sudah banyak yang japri, katanya ada yang salah nama. Nanti sertifikatnya Bapak Ibu bisa unduh di sini. Seperti itu. Itu untuk administrasi. Jadi teknik belajarnya itu mandiri Bapak Ibu, jadi mandiri. Kemudian bagaimana bila ada kesulitan kita bisa sharing menggunakan grup. Jadi kita bisa di grup WA, kita bisa sharing kesulitannya apa, nanti kita bantu untuk menyelesaikannya. Jadi materinya langsung di sini Bapak Ibu. Jadi tidak tiap hari video conference seperti ini. Jadi materinya langsung ada di dalam link yang saya bagikan itu. Bapak Ibu tinggal langsung coba, oh Google Drive itu seperti ini, caranya seperti ini, langsung uji coba Bapak Ibu. Jadi harapan kami produk akhirnya adalah Bapak Ibu membuat media yang seperti ini. Ini media ini menggunakan Google Site Bapak Ibu. Jadi media ini menggunakan Google Site dan Google Formulir di dalamnya yang otomatis tersimpan di dalam Google Drive. Jadi Bapak Ibu link itu nantinya media yang Bapak Ibu linknya bisa share ke siswa. Ini loh bisa belajar di sini, ngerjakannya di sini. Seperti itu. Oke, sementara itu dulu yang dari saya Pak Sofyan, mungkin nanti bisa disambung di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ageng. Jelas dari yang disampaikan Pak Ageng bahwasanya Bapak Ibu kegiatan daring ini ada ada on, ada in. Ya, ini kita laksanakan di tanggal 22 dengan nanti terakhir evaluasi dari para narasumber dari tim kita di tanggal 29. Sehingga kegiatan Bapak Ibu mandiri nanti akan dibimbing langsung oleh tim kami. Kita sharing lah, bahasanya kita sharing di grup. Nanti ada Pak Ageng, ada Pak Budi, ada Pak Daris, ada Pak Sofyan. Di situ juga ada sahabat-sahabat kita di grup para peserta yang kompeten. Nanti kita bisa sharing di situ. Kita belajar bareng intinya, sehingga kebermanfaatan kita
jelas ada, dan endingnya kita juga punya apa yang disampaikan Pak Ageng itu, kita dapat sertifikat untuk pengembangan dirinya, juga karya inovasinya, yang karya inovasi merupakan produk dari kegiatan ini. Terima kasih Pak Ageng. Untuk berikutnya, halo, Assalamualaikum Pak Budi. Mohon standby Pak Ageng dan Pak Garis untuk sesi berikutnya diskusi. Alhamdulillah, Pak Budi, nggih. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tadi ada kendala. Prinsipnya Bapak Ibu dalam kegiatan saya punya setiap tweet yang saya tularkan, maka nanti mungkin akan ditambah oleh teman-teman. Pada intinya kegiatannya adalah sharing Bapak Ibu, sharing di mana kita itu bisa membuat laporan pengembangan diri, kemudian kita bisa membuat laporan karya inovatif. Bapak Ibu sudah mengikuti diklat online. Itu nanti kan ada sertifikatnya Bapak Ibu, dan nanti di situ sertifikat itu tidak ada pengembangan diri itu ada dua nanti yang kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah laporan pengembangan diri yang diklat, yang semacamnya yang kita laksanakan, kemudian ada lagi laporan pengembangan diri yang bentuk kolektif melalui kegiatan MGMP Bapak Ibu di situ. Pada intinya juga sama, nanti kita bertahap belajarnya, apa yang disampaikan Pak Ageng, nanti bertahap dulu pada hari ini, nanti apa yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu di situ. Kemudian akhirnya sesi saya adalah sesi yang paling terakhir. Bapak Ibu nanti dalam pembuatan laporan di situ. Di situ materi saya sudah kami buat sedemikian rupa dalam bentuk video tutorial di situ, dan di situ Bapak Ibu sudah saya lengkapi dengan contoh-contoh kalau Bapak Ibu mau membuat laporan di situ. Itu yang paling penting lagi di dalam laporan pengembangan diri. Di situ juga ada yang perlu diperhatikan juga, kenapa laporan pengembangan diri itu ditolak. Di situ itu yang paling utama. Di situ juga sudah saya lampirkan. Kemudian juga Bapak Ibu nanti kami belajar sama-sama sama Bapak Ibu di dalam membuat laporan karya inovatif. Bapak Ibu sudah melakukan suatu kegiatan diklat di sini, nanti Bapak Ibu akan diajari, dibimbing oleh Bapak Agung untuk membuat Google Form dan sebagainya di situ, nanti itu bisa dibuat sebagai karya inovatif Bapak Ibu, dan itu nanti biar bernilai angka kredit dari Bapak Ibu, di situ perlu diberi laporan untuk karya inovatif. Dan di situ juga sama, sudah kami berikan form-form dan di situ juga saya lengkapi juga dengan belajar bareng-bareng di situ. Itu pada intinya kegiatan kita hari ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mungkin itu aja Pak Sopya yang perlu kami sampaikan, mungkin nanti perlu kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pada intinya berarti Pak Budi akan menyiapkan contoh ya Pak Budi ya. Contoh terus form-formnya yang bisa teman-teman langsung itu ya Pak Budi ya. Contohnya kayak inovatif juga sudah saya kasih contohnya di situ. Oke, itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu partisipan, alhamdulillah sampai jam 11.20 ada 60 partisipan yang masuk di sesi 3, luar biasa. Alhamdulillah, doanya mungkin panjenengan sehingga di sesi 3 ini lancar semuanya. Terima kasih banyak. Ini semuanya sekali lagi doa panjenengan semuanya. Pak Garis monitor, Pak Ageng monitor. Yang baru masuk tambahan itu senior kita juga, teman kita juga. Dari Lumutan 1. Halo Pak Marji. Ya, ini senior kami ini gabung. Beliau kepala sekolah. Iya Pak Budi ya. Iya senior kami, dan alhamdulillah terima kasih atas partisipasinya. Kami salut bapak-bapak yang senior-senior di grup ini ikut, itu bagi kami luar biasa. Ini adalah bukti nyata tindakan
tidak perlu pakai kata-kata atau apa, tapi action nyata dari Pak Warji ini. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak atas gabungnya di sini. Kemarin Sudah ada senior kita Pak Sofyan. Satu lagi senior kita yang mantap mulai tadi. Pak Hadi masuk nggih, terus ada Pak Nan kemarin, ada Pak Masyuri, luar biasa. Ada yang senior semuanya bergabung dengan kami. Ini memberikan spirit yang luar biasa untuk kami tetap berkarya. Bapak Ibu, ada waktu masihan agak panjang untuk sesi tanya jawab di ruang meet ini, di video conference ini ada Pak Budi, ada Pak Daris, ada Pak Geng, ada saya. Kami buka pertanyaan. Monggo Bapak Ibu bisa chat di ini, di aplikasi ini, atau langsung angkat tangan melalui raise hand-nya. Bu Tanti, ada yang ditanyakan Bu Tanti? Belum, Pak. Oh Inji, belum. Terima kasih. Ada pertanyaan tadi Pak Ageng, satu Pak Ageng, untuk Pak Ageng, kapan post-test dilakukan? Nah, ini biar Pak Ageng yang jawab. Kapan post-test dilakukan Pak Ageng? Terima kasih Pak Sofyan. Ya, pertanyaannya sangat luar biasa sekali nggih Bapak Ibu. Materinya belum dimulai, post-testnya sudah ditanyakan nggih. Insya Allah post-test akan kami buka tanggal 28 Bapak Ibu. Post-test insya Allah akan kami buka tanggal 28. Itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sudah jelas, ini langsung dari Pak Agengnya. Post-test akan dibuka tanggal 28. Sehingga ikuti terus WA Group ya, ikuti terus WA Group itu aja. Untuk update informasi Bapak Ibu bisa japri atau langsung di grup itu. Yang berikutnya, nah ini. Assalamualaikum Pak Warji. Kita cari ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyuarakan hatinya untuk memberi masukan atau menanyakan terkait diklat ini, kami beri forum untuk acara diskusi. Monggo sharing boleh untuk kegiatan ini. Terus masukannya kami terbuka Ibu untuk pengembangan kompetensi kita secara bersama-sama. Oke, kami Assalamualaikum, ini senior kami. Monggo Pak, SD Lumutan 1 ya, ini ada SD Lumutan 1, monggo. Monggo Pak, masukannya Pak. Ini masukannya di kegiatan ini. Putus-putus jaringannya. Betul Pak, sebentar Pak. Masih bisa Pak, masih. Monggo. Terima kasih atas kesempatan ini menyampaikan sampaikan proposal baru dari PGRI tentang adanya pelajaran daring seperti ini sangat membantu bagi teman-teman utamanya khusus mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti baik. Terima kasih Bapak, terima kasih atas gabungnya. Ini luar biasa, kepala sekolah motivasi kita untuk belajar tambah tinggi. Terima kasih Pak Warji. Halo, assalamualaikum saudara kami, Pak Suprianto. Assalamualaikum. Monggo masukannya Pak Pri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak, ada Pak Daris, ada Pak Budi, ada Pak Ageng, bisa untuk sharing, bisa menanyakan ada sesuatu atau beri kami motivasi Pak. Ini luar biasa kepala sekolah bisa hadir di grup ini. Ini senior kami. Terima kasih. Monggo Pak Pri. Alhamdulillah Pak Sofyan, selamat. Ini yang luar biasa ini. Ini yang perlu kita butuhkan ini. Hal-hal yang demikian ini.
Itu perlu dikan lagi pertanyaan seperti ini. Gini, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Bri. Monggo. Nggih, terima kasih. Bapak Ibu, ini sudah luar biasa kegiatan ini dihadiri oleh kepala sekolah di beberapa penjuru. Ada di daerah Lumutan ini semuanya. Kami inginnya nanti kita bisa berbagi, tim kami bisa berbagi. Yang Maisan ada Bu Ike, kemudian yang Tamanan ada mungkin Bu Yeti, ada yang mana kita di satu forum, kemudian narasumbernya bisa bergantian dan bisa memberi warna di daerah Lumutan. Pak, kami butuh ini, ayo kita siapkan forumnya, kita adakan pelatihannya, narasumbernya tidak harus dari kami, dari teman-teman yang ada di grup ini yang punya visi sama. Misinya sama, mengembangkan kompetensi guru di Bondowoso agar tidak gaptek. Nah, kita nanti yang imbaskan ke keluarga kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Mari kita terus. Nah, ini disupport oleh kepala sekolah luar biasa ini. Terima kasih hadirnya. Oke, Bu Yati tadi masuk, Bu Yati. Assalamualaikum Bu Yati. Ini Bu Yati. Halo, Assalamualaikum Bu Yati. Oke, Bu Yati tidak ada. Bu Ika, Assalamualaikum Bu Ika. Nah, ini yang punya Tamanan Maisan. Oke, monggo, Bu. Saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada PGRI Bondowoso yang telah memberikan fasilitas bagi kita untuk mengikuti diklat secara daring. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita masih bisa meningkatkan kompetensi belajar bersama dengan guru-guru di seluruh Bondowoso. Dan ternyata antusias guru-guru sangat besar sekali Pak di sini Pak. Jadi keinginan kita bersama untuk maju masih sangat besar sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PGRI. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ike. Wah, ini orang sibuk yang menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita. Jam terbangnya sudah tidak bisa diragukan. Kami paham itu. Kami kadang-kadang baca chatnya juga. Ada luar biasa Bu. Mohon bisa bergabung dengan kami, bukan tim kami ini yang sama-sama punya visi misi sama agar Bondowoso melesat. Nanti mohon kesempatannya untuk bisa punya ide apa bisa kita sharing sehingga nanti bisa berbagi ilmunya untuk keluarga kita di Bondowoso khususnya di dunia pendidikan. Nanti ada waktu, ada room, kita tidak harus di Taman Antok Bu ilmunya. Jangan hanya Maisan tok. Orang-orang Lumutan juga butuh Bu Ike. Jika nanti bisa berbagi yang orang Lumutan yang potensial, mari biar Tamanan juga merasakan, Maisan juga merasakan, dan itu semuanya kita sharing. Insya Allah kepala sekolah yang ada di Kabupaten Bondowoso akan mendukung guru-guru milenial yang hebat-hebat ini. Tapi jangan lupa yang tua pun juga milenial sekarang. Ini jangan lupa seniorin kami ini nih sudah senior tapi mau bergabung dengan kita, spotnya terutama. Real. Terima kasih Bu Ike. Oke, yang lain dipersilakan. Oh, enggak ada Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Ada Bu Wiwi, ada Bu Wilda. Oh. Oke, Bapak Ibu masih ada waktu. Monggo masukannya, sarannya, pertanyaannya. Oke, ini ada kapan pretest dilaksanakan. Pretest dilaksanakan Bapak Ibu mulai tanggal 22 setelah sesi ini, kemudian sampai besok berakhir tanggal 23 jam 21 yang disampaikan oleh Pak Ageng. Tadi Pak Ageng juga nyampaikan Bapak Ibu untuk post test tanggal 28 belajar dulu katanya Pak Ageng. Tapi Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan daring itu bisa diskusi bareng-bareng untuk bagaimana kita punya event kembali. Nanti panjenengan bisa sharing jadi narasumber dengan kami. Nanti kita objeknya wilayah mana. Kalau kita berbagi, insya Allah indah pada waktunya. Bondowoso bisa melesat.
Pak Dares, bisa ada tambahannya Pak Dares, ini sambil mungkin bisa menggugah pertanyaan kembali untuk sahabat-sahabat kita yang masih ini mencari inspirasi apa yang harus ditanyakan ke Pak Dares ini. Oke Pak Dares, waktunya. Masih ada waktu ini. Oke, sebentar Pak Dares. Sebentar, kita akan coba Pak Dares Wibisono. Oke. Monggo Pak Dares. Terima kasih banyak Bapak Sofyan Sauri, Bapak-bapak senior-senior tercinta. Alhamdulillah luar biasa. Saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan dunia maya seperti ini gitu ya. Alhamdulillah juga tadi saya mendapatkan apresiasi yang luar biasa berbarengan dari Pak Putut Miko, Sekretaris Dinas Pendidikan, dan juga Bapak Arimas menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk acara kita bersama ini. Ini luar biasa dan harus kita terus lakukan. Karena apa? Karena peningkatan kompetensi guru itu penting banget gitu ya, penting banget untuk menjaga masa depan bangsa Indonesia. Saya yakin tanpa bermaksud menggurui, Bapak Ibu semuanya, para guru sudah tahu bagaimana seorang Kaisar Hirohito dengan sangat gagah perkasa ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom, hancur berkeping-keping, yang ditanyakan pertama adalah jumlah guru yang masih hidup. Jepang bisa menjadi sekarang itu karena ada guru yang benar-benar mampu merekayasa para mimpi anak-anak bangsanya, sehingga Jepang bisa menjadi negara dengan kuasa ekonomi yang luar biasa. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kalau kita ingin masa depan Indonesia, masa depan Bondowoso yang lebih hebat, tentu saja kita harus melakukan jihad fisabilillah melalui pembelajaran yang baik di sekolah, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkualitas. Anak-anak yang bukan hanya mampu untuk mencapai mimpinya, tapi juga bahkan mampu melompati mimpinya. Ini Bapak Ibu semuanya ya, kita bersama pasti bisa. Gitu. Terima kasih Pak Dares, luar biasa Pak Dares. Memang sebagai seorang pendidik tidak harus ada wabah semacam ini. Kita tetap harus mengembangkan kompetensi kita, terutama terkait era revolusi industri 4.0 ini menuntut kita. Kalau guru kemudian kurang teknologinya dalam artian tidak mengejar di era-era revolusi industri semacam ini, anak-anak kita sudah terbang melesat tinggi, anak kecil sudah bisa pegang HP, tapi gurunya. Lah, dengan adanya pengembangan diklat online ini diharapkan HP itu yang dipegang anak bermanfaat untuk media pembelajaran. Jadi disibukkan oleh kegiatan-kegiatan pembelajaran gitu Mas Daris ya. Sehingga betul-betul anak di aplikasi HP-nya itu ada materi Google Classroom, ada Zoom, ada Webex, ada Google Site, ada Google Form, absensi semuanya berbaru IT. Mau tidak mau guru arahnya ke sana. Sehingga Pak Daris ini adalah inisiator dari kegiatan ini. Terima kasih Pak Daris hingga bisa mengumpulkan orang-orang hebat yang ada di Bondowoso bersatu bersama-sama bagaimana mengatasi kondisi COVID 2019 terkait proses pembelajaran yang Bapak Ibu sekarang bekerja di rumah, anaknya belajar di rumah. Nah, kita harus tidak boleh putus asa, pikiran semacam itu. Ayo, tetap kalau kita putus asa, bagaimana anak kita? Ya, bagaimana caranya kita terus belajar, kita berikan pelayanan. Tidak bisa pakai ini, aplikasinya berarti pakai satunya. Saya apresiasi banget kepada Pak Haris atas idenya, karena ide itu mahal bagi kami. Mungkin yang lain, mumpung ada inisiator dari kegiatan ini, nanti kita bisa sharing. Bu Tanti, ini Bu Tanti ini tadi malam luar biasa ini komunikasikannya dengan kami. Monggo Bu Tanti mungkin ada masukan terkait acara ini Bu Tanti untuk video conference, nanti ketemu lagi tanggal 29. Monggo masukannya Ibu. Ini orang Wonosari ini gurunya. Nggih, Wonosari Bu ya? Nggih, Wonosari Bu. Nggih, monggo Bu Tanti. Nggih, matur nuwun. Hanya sekedar sedikit saja. Mungkin dengan adanya pandemi seperti ini,
yang salah satu sebagai jalan kita supaya bisa melakukan peningkatan pembelajaran dengan model daring seperti ini. Ini salah satu takdir dari Yang Kuasa mungkin, sehingga kita bisa berkumpul seperti ini. Ya mungkin bisa ke depannya dalam keadaan apapun kita masih bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kemajuan khususnya PGRI Bondowoso dengan ide-ide yang brilian yang lain mungkin bisa dilanjutkan, jadi tidak hanya sekedar sampai tanggal 29. Ya, mungkin sekitar itu saja, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Tanti. Nggih, sami-sami. Bapak Ibu, Bu Tanti ini guru dari SDN Wonosari 1. Beliau ini, betul Ibu ya, dari SDN Wonosari 1. Beliau juga menggunakan aplikasi dengan muridnya walaupun beliau adalah pengajar kelas tinggi. Kelas tinggi di SD itu sekitar kelas 4, 5, 6. Alhamdulillah masih bisa untuk komunikasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Tapi beliau juga tadi malam menyampaikan ada kiat-kiat yang bagus bagi anak kita yang memang daya dukung orang tuanya dalam artian paketnya tidak ada, beliau punya kiat. Jadi beliau pada waktu piket anak-anak yang tidak bisa mengumpulkan tugasnya lewat online bisa dikumpulkan lewat diantar. Atau banyak trik-trik yang lain. Luar biasa, tetap semangat Bu Tanti, sehat selalu, terus jangan pernah putus asa, memberikan terbaik. Insya Allah barokahnya ada di anak-anak kita, di keluarga kita kalau kita sungguh-sungguh berbuat. Terima kasih Bu Tanti. Untuk yang lain, sami-sami Bu. Yang lain dipersilakan. Masih ada waktu Bapak Ibu. Oke Pak Gen, ada tambahan Pak Gen. Wah ini muncul semua ini. Senior ini muncul semua. Ini ada Bu Zainab, ada Bu Wiwi. Assalamualaikum Bu Wiwi Kataria. Assalamualaikum. Monggo Ibu. Masukannya ini luar biasa ini. Guru kami ini. Monggo Ibu. Oke, kalau belum mungkin masih Assalamualaikum Bu Sutila. Ini yang punya pancoran ini Ibu. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ibu, mungkin punya masukan, mungkin punya kiat-kiat apa menyampaikan selama mungkin pandemi ini, apa yang dilakukan ibu-ibu guru, ibu-ibu rumah tangga, selain memang mungkin lebih menemukan menu-menu masakan yang lain, tetapi pelayanan kepada siswa melakukan punya trik-trik bagaimana sehingga pembelajaran tetap jalan walaupun tidak memenuhi target kurikulum semaksimal mungkin karena kondisi ini aja. Monggo Bu bisa sharing dengan kami di grup ini. Ya, terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, dalam keadaan pandemi seperti ini memang tidak semuanya sekolah juga siswanya menggunakan IT atau dengan HP Android. Contohnya ini murid saya sendiri. Murid saya ya hanya sebagian kecil, dari satu kelas hanya 2 orang yang pegang HP. Jadi saya berpikir terus bagaimana supaya libur, artinya libur dalam pandemi ini anak-anak tidak hanya diisi dengan bermain. Saya berpikir keras bagaimana bisa menghubungi mereka, aktif belajar, kegiatannya di rumah ya selain membantu orang tua, tetap ingat belajarnya. Akhirnya saya minta satu persatu walaupun itu bukan HP yang dipegang sendiri, ya ada bapaknya, malah ada yang ngampung tetangganya Pak. Jadi sampai kemarin sudah dapat 1 bulan lah istilahnya ya, masih ada 2 anak yang belum bisa saya hubungi, terpaksa saya mendatangi ke rumahnya Pak. Kemarin ternyata si anak ini memang tidak mendengar info apa, teman-temannya tidak ada yang saya
sampaikan ke orang tuanya, maaf Bapak Ibu, saya tidak meminta anak untuk beli HP sendiri. Setidaknya ada nomor WA yang bisa saya hubungi untuk memantau si anak ini. Alhamdulillah anak dan putra dan kedua orang tuanya senang. Ya, artinya mereka juga khawatir kalau libur lama anak hanya diisi dengan main, tentunya apalagi di desa Pak, ya di sawah itu mainnya sudah. Alhamdulillah sejak hari saya pantau mereka senang, apalagi sekarang ada tayangan TVRI. Alhamdulillah saya pantau terus, saya minta dokumen fotonya. Ada yang sampai 5 anak ngampung ke satu siswa untuk kirim fotonya, antusias sekali. Ya, semoga ini dengan diklat daring di sini, jadi nanti saya bisa sharing atau saya bisa tanya kesulitan saya, bisa sharing dengan Bapak Ibu guru senior yang lainnya, mungkin ada masukan kepada saya sangat terima kasih, alhamdulillah sekali dengan adanya diklat daring ini Pak. Itu dari saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini luar biasa. Ternyata kalau kita gabung di sebuah forum ini, akhirnya muncul ide-ide yang mungkin belum pernah saya lakukan, ternyata dilakukan oleh sahabat-sahabat kami di SD. Kadang-kadang kita ada di luar keluarga kita, di luar keluarga guru nyampaikan, enak jadi guru, libur total. Loh, padahal nggak semua. Kamu yakin lah Bapak Ibu pasti banyak melakukan trik-trik terkait proses pembelajaran selama wabah ini. Saya paling nggak suka dikatakan bahwasanya kita libur. Kita nggak libur. Ini kita belajar, kita memberikan dengan model-model. Kalau Ibu Sutila koordinasi komunikasi dengan orang tua, sehingga memang betul Bu koordinasi komunikasi, sehingga tidak kemudian muncul anak saya minta belikan HP, guru-gurunya, wah nggak jadi rame. Padahal bisa dilakukan dengan pembelajaran, ya istilahnya teman sejawat. Ada satu yang punya HP dibantukan fotokan, insya Allah itu portofolio yang luar biasa. Yang jelas Bapak Ibu komunikasi, terima kasih barusan sharing yang luar biasa dari Bu Guru ini, Pancoran. Selamat Ibu. Saya belum bisa sowan ke sana, kadang-kadang cuma lewat orang Pancoran dengan Bu Eni Gerujukan itu. Terima kasih mungkin. Enggak, terima kasih. Ada Bu Yuli, ada Bu Wiwi. Monggo Bu Wiwi, sudah siap Bu Wiwi? Enggak ada Bu Yuli. Ini Bu Yuli Astuti ini lumutan nggih? Assalamualaikum. Bu Yuli, assalamualaikum. Bu Yuli, assalamualaikum Bu Yuli. Oke, Bu yang lain monggo. Halo, assalamualaikum. Yang lain monggo. Masih ada waktu Ibu, masih ada waktu Bapak-bapak ini. Ada waktu sampai jam masih kurang sekitar 15 menitan. Mari kita gunakan kalau memang Bapak Ibu merasa materi yang diberikan oleh Pak Daris, oleh Pak Ageng, oleh Pak Budi, mungkin tambahan dari saya sudah jelas. Media ini mumpung roomnya masih ada, ini ada 52 guru hebat-hebat untuk kita sharing pengalaman mungkin yang dilakukan Bapak Ibu. Selain mungkin Bapak-bapak bisa komunikasi, oke ya triknya beda lagi proses pembelajarannya. Kalau ibu-ibu sambil lebih dekat dengan keluarga selama work from home ini kan berarti kedekatan panjenengan dengan keluarga kita itu luar biasa, sehingga bagaimana menyikapi hal ini dan bagaimana tugas kita tetap tidak terabaikan dalam fungsi seorang guru. Mungkin Pak KS yang dari SDN Lumutan 1 bisa memberikan motivasi kembali. Ini adalah lagi Pak Pri, boleh kembali Pak, kami butuh Pak masukannya. Ini ada Bu Rike, ada Pak Budi mau memberikan testimoni juga terkait selama kegiatan dari Oke. Ada Bu Wilda, assalamualaikum Bu Wilda. Ini ada Bu Wilda ini. Halo, assalamualaikum Bu Wilda. Monggo Bu Wilda. Silakan Bu Wilda.
Silakan Ibu-ibu. Nah, ini ada 53. Nah, ada 53 ini. Ini banyak semua yang hadir. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing dengan kita di sini. Oke. Assalamualaikum Pak Ageng. Pak Ageng ada tambahan Pak Ageng? Bapak Ibu, ada beberapa waktu kemarin, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu punya kiat-kiat kembali, kami mengikuti kegiatan daring juga sama terkait bagaimana proses pembelajaran daring ini bisa memantau di penilaian itu kan kita mengenal ada penilaian sikap Bapak Ibu, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Kalau pengetahuan bisa kita ambil dari mereka melalui tes tulisnya, atau ada pre-test, ada post-test, itu bisa masuk, ada tugas itu masuk nilai pengetahuan. Bagaimana kalau model pembelajaran daring untuk menilai-nilai sikapnya? Ternyata di situ waktu diskusi kami disampaikan nilai sikap itu satu, anak apabila pada waktu masuk room, pada waktu kita tatap muka, atau pada waktu kita misalkan menggunakan Google Classroom, siswa itu tepat waktu ngirim tugas, berarti kan nilai sikap tanggung jawabnya bagus. Ya, berarti dia sudah aktif. Banyak itu nilai sikap bisa dilihat dari situ. Terus nilai kepribadiannya, ya mungkin dengan bahasa chat, waktu kita chat, anaknya sopan, santai, assalamualaikum Bapak Ibu, kami sudah ngirim. Ada anak-anak kita sekarang namanya aja di WA dikasih nama lain. Nah ini kan bahaya, ini siapa ini lah. Komunikasi itu sudah nilai sikap Bapak Ibu. Pembelajaran di daring itu kan kalau nilai pengetahuan gampang, nilai sikapnya diambil dari mana? Salah satunya kemarin yang disampaikan oleh narasumber semacam itu. Terus nilai keterampilan diambil dari mana? Keterampilan ya dari bukti fisiknya, dari tugasnya, dari ya, portofolio yang sudah masuk itu nilai keterampilan. Kemudian di situ juga disampaikan kadang-kadang yang membuat pembelajaran daring itu menjadi tidak rasanya kurang itu karena kita memberikan materi blok persis sama buku dikasih nah, anak mau membaca itu males. Sehingga di situ Bapak Ibu akhirnya disampaikan kalau kita pembelajaran daring itu bisa diambilkan intisari dari materi itu terus dikemas dengan cara yang cantik lah sehingga siswa itu merasa tertarik dan tidak bosan. Dan yang paling utama Bapak Ibu di pembelajaran daring misalkan kita terjadi di kelas, di sekolah kita. Anak kan sekarang kalau semua guru ngasih tugas semua. Guru matematika, fisika, biologi ngasih tugas semua. Anak pusing. Lah bagaimana guru itu bisa berkolaborasi dengan satu yang lain, muncullah produk portofolio satu tugas. Itu yang diinginkan oleh pembelajaran daring. Ada kolaborasi antar mapel, sehingga muncul produknya satu. Sehingga anak tidak merasa terbebani, seneng. Inilah kedepannya yang kita harapkan seorang guru boleh kolaborasi. Enggak matematika khusus matematika, enggak matematika kan bisa kerjasama dengan guru fisik. Guru, kalau yang di SD monggo bisa kolaborasi dengan guru yang lain sehingga rasanya itu enak. Itu yang kami dapat dari materi yang daring yang beberapa hari kemarin. Oke, mungkin yang lain ini kami menggunakan nanti saya ini terus masih ada waktu ini eman-eman roomnya. Pak Daris mungkin mau nambah, Bu Yuli, Bu Wiwi. Assalamualaikum Pak Salmat Nur Priadi. Alhamdulillah ini bisa gabung. Oke. Monggo. Terima kasih. Oke. Monggo Pak, waktu Pak kami persilakan. Oke, monggo lanjut dulu Pak. Saya dengarkan dulu Pak. Baru masuk. Oke. Nah ini Bapak Ibu ternyata siap. Ternyata beliau baru masuk. Terima kasih, ini luar biasa beliau ini. Berupaya ini walaupun durasi waktunya pun tinggal 15 menit ini. Siap Pak.
Ada Bu Sariani, mungkin ada pengalaman yang bisa di-sharing di sini, Bu. Mari. Mari kita sharing di sini, mungkin bisa cerita terkait kiat-kiat Bapak Ibu. Mungkin ada usulan, masukan, kami terbuka untuk perbaikan di tim kami. Yang kedepannya insya Allah kami akan buka lebih luas. Kami sudah diskusi dengan Pak Daris selaku tim penggerak di sini, motivator kami untuk membentuk kegiatan ini, menyikapi kondisi COVID ini luar biasa. Ya, kami bisa dikumpulkan di satu forum ini, beliau yang memfasilitasi, sehingga terima kasih. Kami yang mungkin saya dengan Pak Ageng beda sekolah jauh, Pak Budi jauh, saya ada di ujung utara, di Tegalampel, Pak Budi ada di Tapen, Pak Ageng di Pujer, Pak Daris ada di Gerujukan. Kita bisa satukan di forum ini untuk bersama-sama belajar bareng. Terima kasih. Jadi kami diwadahi oleh Pak Daris, digerakkan oleh beliau untuk bersama-sama. Ayo Pak Sofyan, ayo Pak Budi, ayo Pak Ageng, untuk bersama-sama ini kondisi COVID semacam ini kita harus ada tindakan, karena saya yakin ternyata guru-guru SD ini luar biasa yang punya IT-nya banyak, tinggal kita ajak bareng-bareng agar Bondowoso segera benar-benar melesat yang diharapkan oleh Bapak Bupati kita harus support misinya beliau untuk Bondowoso melesat. Ini saya kangen betul sebenarnya, cuma sedikit banget beliau Pak Pri ini memberikan wejangan. Kalau memberi wejangan saya cuma senyum duduk ini lama ini 2014, 2012, 2013, 2014 kita bersama terus setiap hari Sabtu Minggu Pak Warji nggih. Aduh, dengan Pak Budi, ternyata sekarang dengan kesibukan beliau sudah pemangku kebijakan dan peduli banget untuk kegiatan ini. Mohon masukannya, mohon spiritnya betul untuk kegiatan kami ini Pak Warji ini luar biasa. Saya mengikuti Facebooknya beliau, waduh kegiatannya luar biasa. Pak Daris, monggo Pak Daris, ada waktu ini Pak, mungkin bisa sharing-sharing terkait kegiatan ini PGRI kedepannya yang untuk COVID-19 ini apa yang bisa di-sharing di sini di grup ini yang dilakukan tanggal 27 kayaknya belum disampaikan di forum ini. Terima kasih Bapak Sofyan Sauri, Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Mohon tetap menjaga semangat ber-PGRI karena itu adalah rumah besar kita bersama. Hari ini kita sampai tanggal 29 mengadakan peningkatan kompetensi guru dengan model daring. Dan perlu saya sampaikan juga, kita juga mengadakan bakti sosial, dalam hal ini PGRI Bondowoso Peduli COVID dengan memberikan paket beras kepada para GTT atau PTT kita yang mohon maaf benar-benar sangat membutuhkan. Kita sudah galang dana untuk menjadikan sebuah paket beras sehingga nanti bisa kita berikan bareng-bareng pada tanggal 27 April ini. Silahkan mungkin Bapak, Ibu yang mungkin merasa punya teman, saudara yang notabene adalah seorang GTT atau PTT yang kondisinya memang layak kita bantu untuk bisa memberikan data kepada kami, sehingga bantuan seadanya dari kami dalam hal ini paket beras bisa kita salurkan. Karena beginilah cara kita untuk selalu berbagi gitu ya. Karena PGRI itu adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Cantik, buruknya, indah, tidaknya sebuah rumah itu tentu karena dari antara kita itu bisa saling berbagi satu sama yang lain, memberikan yang terbaik untuk rumah besar kita ini. Saya menekankan ada 3 hal yang nanti ke depan harus kita sempurnakan dari PGRI sekarang ini, yaitu bagaimana kita selalu memuliakan guru, melindungi guru, dan meningkatkan kompetensi guru. Maka dari itu jangan segan-segan. Nah, PGRI ini rumah kita bersama, tolong memberikan masukan, tolong berikan keluhan, tolong berikan informasi kepada PGRI ini. Jangan langsung atau lantas memberikan sebuah stigma bahwa PGRI itu tidak pernah memperhatikan anggotanya.
karena yang diurusi banyak, 12.000 guru kita ini. Maka dari itu tolong sampaikan kepada kami, 24 jam WA saya terbuka untuk Bapak Ibu semua, untuk menyampaikan apa masukan, untuk menyampaikan apa keluhan, untuk menyampaikan apa informasi. Mungkin ada guru bermasalah, guru yang tersandung masalah, dan sebagainya. Ada usulan, ada pemateri hebat untuk peningkatan kompetensi guru. Siapa orangnya? Monggo, ayo kita buat bareng-bareng. Karena jujur, tidak akan pernah, sekarang itu sudah waktunya itu bukan lagi sendiri-sendiri. Waktunya sekarang itulah kolaborasi. Itu yang sesuai dengan pembelajaran abad 21. Salah satu nafas pembelajaran abad 21 adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini penting, makanya sekarang itu tidak boleh sendiri-sendiri. Kita harus bagaimana berkolaborasi satu dengan yang lain, kita menjadi kesatuan yang hebat, akhirnya kita bisa menjadi dalam satu rumah yang dinamakan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia yang kita cintai ini. Begitu kira-kira Pak Sofyan dan Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Mas Daris. Saya ambil intisarinya kolaborasi sehingga tidak ada ini kelompok SD, TK, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, kependidikan, kita itu kolaborasi. Siapa yang punya ide dulu boleh kita pakai, kemudian siapa yang memang kompeten di bidangnya, karena kami menyadari banyak kekurangannya. Teman-teman SD ini dengan lingkupnya tidak bisa kami tembus juga, karena fakta di lapangan pasti banyak kiat-kiat Bapak Ibu guru SD yang perlu kami adopsi. Nah, dengan kolaborasi ini Bapak Ibu, nanti khazanah ilmu kita bertambah. Jadi nanti jangan nanti Pak Ageng mungkin bisa memberi materi lain lagi, tapi Pak Budi juga lain, saya juga lain. Tapi kami harapkan nanti muncul Bapak Ibu yang sekarang sudah berperan di kecamatan masing-masing, sebenarnya potensinya besar. Mari bergabung dengan kami. Oh, bulan ini ada Bu Sutila, digabung dengan siapa yang dari SD mana, terus materinya terkait ini. Kolaborasi, ada Bu Ike, ada Bu Yeti. Nah, terus ada momennya mungkin kepala sekolah, Pak Sofian kita akan mengadakan gini. Oke Pak, forumnya ada, nanti narasumbernya jadi kepala sekolah, nanti pesertanya dari kepala sekolah, kita wadahi Pak forumnya. Kita di PGRI itu bandwidth-nya juga besar kok Pak. Ada Pak Daris nanti untuk kita ajak diskusi terkait ini. Semuanya bisa dilakukan. Insya Allah kalau kita mau, keberanian itu harus diasah kok. Ini Bu Stila tadi tuh, ini kami enak suaranya. Bu Iko, ada Bu Saryani ini masih belum mencoba ini. Bu Yuli ini kemarin diskusinya. Enak semuanya. Modal sudah punya, kompetensi sudah punya, tinggal keberanian untuk ekspos diri. Tujuannya satu, yakinlah apa yang kita lakukan, tidak peduli orang lain mau ngomong apa, yang penting demi kebaikan, demi pengembangan diri, demi pelayanan anak kita. Kalau kita malu berbuat, maka tunggu waktunya kita akan ditinggal oleh revolusi industri ini 4.0. Yang mau tidak mau anak sekarang SD pun TK pun sudah pegang HP pinter. Lo gurunya mau ngajar anak-anaknya sudah duluan tahu. Mau buka ilmu ini gurunya tahu, muridnya sudah tahu dulu. Jadul Bu, saya sudah tahu dulu. Wah bahaya. Kita harus update guru milenial ini. Usia tidak menjadikan tolak ukur bahwasanya guru itu tidak bisa dikatakan milenial. Kami dengan Pak Warsi salut luar biasa. Beliau guru milenial, HP bisa Vicon. Ini luar biasa. Nah, saya ini yang mahal kan saya ini. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ketinggalan. Kita menang 1 hari katanya Bapak Ibu guru saya yang dulu dengan belajar ini. Banyak. Nah, jadi ini manfaatnya banyak sekali. Oke, ada waktu 5 menit. Tadi ini ada yang masuk langsung hilang ini. Assalamualaikum Pak Soeharto. Ini. Halo, assalamualaikum Pak Harto. Belum. Oke, insya Allah lain kali bisa bergabung. Bapak Ibu, ini closing saja ternyata Bapak Ibu
tidak terasa tadi mulai jam 10.50 ya sebenarnya terasa nih Bapak Ibu. Alhamdulillah di sesi ketiga ini lancar banget, sinyalnya lancar, semuanya doa panjenengan semuanya. Semoga nanti di tanggal 29 lancar semua. Kami mewakili tim, jadi kami mohon maaf ini karena roomnya sudah tinggal 5 menit. Saya mewakili Pak Daris, Pak Ageng, Pak Budi, saya sendiri apabila ide kami ini masih banyak pro kontra. Sekali lagi niatan baik kami ini adalah demi Bondowoso melesat, tidak ada apa-apa. Kami yakinlah yang kami buat ini demi kebersamaan, demi kolaborasi, demi Bondowoso semuanya. Kalaupun mungkin ada yang berpikir itu, mohon maaf. Sekali lagi kami berbuat demi bersama-sama. Hanya itu dari kami. Secara pribadi sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan ON mulai tanggal 22 sampai 29. Semoga lulus semua, semoga hasilnya dapat sebagai bukti pengembangan diri Bapak Ibu dan sebagai karya inovasi, dan itu merupakan syarat untuk kenaikan pangkat panjenengan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih belum diangkat jadi pegawai negeri, yakinlah Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Saya salah satu bukti bahwasanya kalau GTT pun kalau kerjanya maksimal, insya Allah, karena Gusti Allah itu maha sayang, maha pengasih kepada kita. Itu hanya sawang sinawang, hanya Gusti Allah yang tahu. Terima kasih, sekian. Sampai jumpa dan kita ketemu lagi di tanggal 29. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.